Ya, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita mau review lagi ya. Review barang lagi, tapi ini bukan barang baru. Ini sudah saya pakai 6 bulan ya. Jadi ini review setelah kita pakai selama 6 bulan. Bagaimana hasilnya? Apakah masih aman apa sudah ini ya, sudah mulai error apa gimana gitu. Jadi ini air gun ya, hot air gun. Jadi hot air gun tapi pakai baterai, jadi cordless hot air gun dari Molar ya, dari Molar. Ini 20 volt, speknya 20 volt, powernya 880, blow speednya 170, itu yang di kecepatan pertama ya. Kecepatan keduanya 210 liter per menit. Nah, temperaturnya dia bisa 300 sampai 500 ya teman-teman. Jadi seperti ini penampakan boxnya ya. Terus ini di samping ini, aduh bahasa Inggris nih teman-teman. Di samping ini, oh ini garansi ya, tentang garansinya. Ya, sekarang kita buka ya. Sudah 6 bulan saya pakai. Ini kenapa? Di dalam ada kartu garansinya ya, kartu garansi dari Molar. Ini kartu garansi, petunjuk penggunaan. Nah, ini dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia. Petunjuk penggunaan. Terus ini petunjuk penggunaan juga, instruksi manualnya, tapi dalam bahasa Inggris ya. Yang dalam bahasa Inggris. Ya. Ini ya, saya beli ini unit only ya. Jadi ini tipe yang unit only. Jadi memang ada tipe yang unit only seperti ini ya. Ini tipenya MLR CHG 20880U. Jadi U itu dia memang dari Molarnya sana memang mengeluarkan yang unit only. Jadi unit only kelihatan ya teman-teman. Ini speknya yang di sama ya dengan yang di box tadi ya, sama. Jadi seperti ini build quality-nya. Ini saya pakai setiap minggu, pasti saya pakai setiap minggu, pasti saya pakai. Bahkan pernah dalam hampir beberapa minggu itu setiap hari pasti saya pakai. Cuma memang langsung saya bersihkan lagi, jadi memang biar awet ya, biar nggak cepet kotor apa-apa. Jadi masih ini ya, masih kelihatan baru ya. Jadi ya, sekarang kita ini apa, build quality-nya seperti ini ya, lumayan ya. Di sini ada stikernya, ini stiker yang dari Molar. Ini juga stiker spesifikasinya ya. Ini ada tombol-tombolnya, ini ada besinya ini. Nah, ini untuk pemanasnya ya teman-teman ya. Untuk pemanasnya ini lampu. Nah, ini lampu yang buat menyinari. Jadi mungkin kita bahas dulu ya, apa itu hot gun ini. Jadi hot gun itu sebenarnya kan alat untuk
untuk menghasilkan aliran udara tapi dia panas ya teman-teman ya. Jadi ada pemanasan listrik di sini ya, ada elemen listrik yang dipanasi, terus ada aliran udara, dia nyembur, akhirnya udara di depan hot gun ini jadi panas ya. Hot gun ini mengeluarkan udara panas ya. Nah fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk itu tadi, untuk memanaskan, bisa untuk memanaskan, untuk mengeringkan. Jadi banyak ya. Seperti saya ini, saya gunakan untuk ini. Saya buat kerajinan dari resin itu untuk menghilangkan gelembungnya, terutama ya resin itu kan ada gelembung, dia bisa hilang kalau dikasih api kayak torch, kayak korek api apa hot gun ini. Tapi kalau hot gun kan dia tidak langsung bersentuhan dengan resin, jadinya untuk hasilnya resin lebih bagus memakai hot gun daripada kita panasi pakai korek ya, pakai torch. Itu kalau untuk resin ya. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya banyak juga fungsinya hot gun, kayak untuk kita pasang stiker ya, pasang stiker habis dipasang ada yang pakai korek. Kalau manual dulu kita pakai korek untuk merekatkan, untuk ngelipat-ngelipat yang samping-samping agak nikung agak apa itu kan pakai korek. Kalau pakai hot gun enak lagi ya sekarang, lebih enak pakai hot gun. Jadi itu tadi fungsinya, jadi untuk memanaskan, bisa untuk mengeringkan apa yang basah apa kayak komponen elektronik kena air, ya udah kita kasih hot gun, tapi jangan dekat-dekat. Kalau terlalu dekat ya panas nanti. Panas malah komponen elektroniknya rusak nanti ya teman-teman. Nah terus gunanya untuk apa aja? Gunanya ya bisa untuk masang stiker. Untuk kalau saya buat di kerajinan resin, saya untuk menghilangkan gelembung di resin. Bisa ini juga di rumah tangga. Di rumah tangga juga bisa untuk manasin paralon. Kalau kita memang paralon mau untuk agak dibengkokkan gitu, bengkokkan pipa paralon. Terus kita masang lem, kan ada kadang lem yang harus kering dulu baru kita bisa nempel. Itu juga kita keringkan pakai ini. Jadi banyak juga sih untuk rumah tangga ya. Untuk rumah tangga juga banyak juga kegunaan dan fungsi hot gun ini ya. Jadi apa itu? Itu sekilas fungsi dari hot gun ini ya. Mungkin sebentar lagi kita akan coba ini hot gun dari Molar ini, kita untuk panaskan mungkin beberapa, ada stiker, ada plastik, nanti seperti apa ya. Untuk tipe baterai LXT ya ini ya, untuk tipe baterai XLT, jadi lumayan gampang kita cari baterainya. Cuma untuk rekomen dari saya, baterai kalau bisa pakai yang 4 ampere ya, 4 ampere. Bisa punya modern ya, banyak brand yang mengeluarkan baterai LXT yang 4 ampere. Dan kebetulan saya nggak punya yang 4 ampere ya. Jadi saya selama pakai ini saya nggak pernah pakai yang 4 ampere, tapi kata teman pakai yang 4 ampere dia lebih full lagi untuk tenaganya. Jadi kalau bisa pakai yang 4 ampere ya, rekomen dari saya pakai yang 4 ampere. Terus ini ya teman-teman ya, apa ini? Jadi ini kayak safety ya, safety locknya gitu ya. Jadi switch pin kalau nggak salah namanya. Jadi kita nggak bisa nekan ini, kita nggak bisa nekan tombol on off-nya ini kalau kita belum nekan switch pin-nya ini ya. Jadi switch pin itu bisa ditekan dari sebelah kiri, bisa ditekan dari sebelah kanan. Yang penting kita tekan ini dulu, baru kita pencet tombol yang ini ya, baru dia bisa nyala. Jadi ini untuk pengaman, jadi biar nggak, kalau misal anak kita pas lihat ini kan, anak kecil itu ya nggak bisa dia pencet-pencet, dia nggak bisa pencet-pencet. Jadi untuk pengaman ya switch pinnya ini, jadi lumayan aman kalau pakai ini. Terus ini yang belakang
belakang ini selektor speed ya, selektor speednya. Jadi dia ada, kelihatan nggak teman-teman, ada high sama low. Jadi nanti ada dua kecepatan ya, high sama low, high sama low. Jadi mungkin sama ini lampu ya, lampunya di bawah, jadi lampunya menyinari di atas, jadi lumayan nanti kelihatan juga, berfungsi juga ya. Mungkin kita coba ya, saya ambil baterai dulu. Oh sama ini ya teman-teman, ini elemennya ya. Selama saya pakai baterai saya kan nggak 4 ampere ya, jadi elemennya nggak bisa merah semua ya. Ini kan ada 4 kemungkinan, 1 2 3 4 elemennya. Mungkin kalau kita pakai 4 ampere bisa nyala semua ya. Makanya itu kalau untuk ini, untuk hot air gun, saya sarankan pakai baterai LXT yang 4 ampere. Oke, saya ambil baterai dulu teman-teman ya. Ini baterai Shaper ya, dari Shaper 15 sel. Kalau ampernya nggak ada ini, 4 ampere, nggak tahu saya ampernya ini berapa. Kita coba aja pakai ini ya. Ini udah, kita coba. Jadi ini ya teman-teman, ini harus kita tekan dulu, baru ini kita pencet ya. Halus ya teman-teman ya, halus ya. Ini sudah panas sih teman-teman. Ini speednya, ini ada low, ini ada high. Jadi kalau kita pengen rubah kecepatan rubah ya gini. Halus ya teman-teman, halus loh ini. Masuk halus ini. Kalau kita mau matikan, kita ini pencet aja switch pinnya tadi ya, udah mati dia. Dan kalau kita pakai hot gun, misalnya ada anak kecil ya, kalau bisa jauhkan hot gun dari anak kecil, karena ini suhunya panasnya seperti knalpot motor lah, jadi nanti kalau kena tangan, kena kaki itu ya bahaya. Jadi kita gunakan hot gun juga harus hati-hati ya, kita ikuti petunjuknya pakainya. Bahkan kalau ada anak kecil ya udah kita jaga, jangan sampai dia pegang-pegang hot gun, karena memang ini bukan bukan untuk anak kecil ya, ini berbahaya. Nanti takutnya kalau kita tekan ini, kita kena ini kan daerah berbahaya. Tapi kalau kita ini yang plastik ini aman ini, tapi kalau yang ini berbahaya, jadi jangan sampai deket sama anak kecil. Oh iya, sama ini besi ini bisa kita putar teman-teman. Ini bisa kita ambil, kita putar. Mungkin ini untuk pegangan seperti ini ya. Pegangan seperti ini. Jadi lumayan ya untuk ditaruh gitu kan, mungkin seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita coba ya. Kita coba pakai apa dulu ya? Pakai ini dulu ya, bubble wrap ya. Kita pakai bubble wrap dulu. Coba kita coba seperti apa ya. Oke, kita mulai ya. Ini speed 1 ya teman-teman. Jadi kelihatan nggak teman-teman? Ini sudah jadi dia sudah ini ya, langsung meleleh ya, dia langsung meleleh. Speed 1, kalau kita naikkan jadi speed 2, langsung meleleh dia ya.
Tuh lihat teman-teman. Nah ini panas nih, tangan saya udah kerasa panas-panas itu ya. Sekarang kita coba ini ya, kita coba stiker ya teman-teman ya. Saya punya ini, saya punya stiker ini. Coba seperti apa nanti. Jadi kalau saya kan untuk resin ya, untuk resin ngilangkan gelembung. Tapi ini di rumah tangga bisa banyak sekali fungsinya ya. Jadi nah ini kayak ini stiker saya pasang di sini. Coba sekarang kita ini speed 1 aja ya. Coba speed 1. Dan ini ya teman-teman ya. Jadi apa? Hot gun itu jadi wattnya besar ya, makanya kenapa kita harus pakai baterai yang ampernya besar itu, karena memang hot gun itu wattnya besar. Hot gun yang listrik itu aja kebanyakan wattnya 800 watt, wattnya 1200. Sama halnya dengan kalau ibu-ibu atau adik-adik kita yang cewek gitu kan biasanya pakai ini ya, hair dryer ya, itu kan wattnya juga gede karena memang dia untuk memanaskan elemennya itu kan memang wattnya butuh gede. Makanya kayak di rumah saya wattnya nggak terlalu gede. Saya kenapa saya ambil yang cordless, karena nggak butuh listrik watt yang besar gitu. Jadi saya hanya butuh ini sama baterai, dan memang kalau hot gun selama saya pakai itu memang baterainya agak boros karena memang wattnya besar. Jadi ya kita, yang penting kita ada cadangan beberapa baterai aman. Apalagi kalau baterainya yang ampernya besar, wah itu enak lagi itu. Udah pasti cepet untuk memanaskan. Dan enggak ini ya, terutama di pemakaian listriknya nggak butuh listrik yang besar, nggak boros ya. Ya ini hasilnya kalau untuk pasang stiker. Jadi mungkin contohnya seperti itu ya teman-teman ya, kegunaan hot gunnya, terus review saya selama ini saya pakai 6 bulan, belum ada trouble sama sekali, dan ya enak-enak aja saya pakai. Jadi nggak ada trouble rusak apa nggak ada. Ya mungkin begitu saja ya teman-teman ya. Cuma tadi warningnya dari saya, kalau hot gun jauhkan dari anak kecil, nanti takutnya dia bisa nyentuh bagian yang di sini, nanti malah bisa ini ya, bisa beda lagi ceritanya nanti seperti di slomot sama knalpot. Oke lah teman-teman ya, terima kasih sudah menonton channel saya Teknik Kamu. Semoga konten ini bermanfaat. Jadi jangan lupa ya, subscribe dan bunyikan loncengnya, biar kalau kita buat video lagi teman-teman bisa langsung melihatnya. Oke, terima kasih teman-teman.